Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari cengkraman anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Bangun tidur ya, mohon maaf. Tidak upload video sehari, kayaknya seminggu. Ya, yang baru bergabung silakan Anda lihat video saya yang dulu-dulu ya. Jangan lupa BPJS ya, bayar pakai jempol dan subscribe. Praktiskan begitu. Oke, kali ini saya akan membedah, memberikan pesan buat Anda yang masih alami sempoyongan, keliengan, dan sensasi mau pingsan. Karena apa? Saya tahu, karena saya juga merasakan, dan saya pun paham bahwa sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan itu yang terakhir bisa hilang dari diri saya, begitu. Jadi gimana rasanya itu saya tahu, ya, paham saya, paham, ya. Jangan dikira saya gombal saja ini ya, paham saya, karena saya merasakan, begitu. Dan dari situlah akhirnya pengalaman itu adalah juga merupakan guru saya, begitu. Tetapi ya sebelum menginjak membedah tentang itu ya, Anda senyum dulu lah ya, senyum dulu ya, biar nggak tegang ya, biar nggak tegang. Senyum ya, jangan dilipat muka Anda ya, senyum ya, senyum ya, senyum. Senyum saja, pokoknya senyum saja pokoknya ya. Apapun sensasinya, minumnya teh botol sosro, apapun sensasinya, tersenyum ya, tersenyum. Ini saya akan sedikit bercerita. Ini Anda tonton sampai selesai loh ya. Anda tonton sampai selesai, karena kalau Anda nanti tidak menonton sampai selesai, Anda nanti nyesel loh ya, karena di sini ada poin-poin yang sangat penting yang perlu Anda ketahui, begitu. Biar apa? Biar Anda itu tidak membenci, misalnya, oh tiap hari kok sempoyongan gini-gini, mengeluh begitu ya. Nanti akan saya beri faktanya ya, secara bisa dicerna secara akal ya, secara ilmiah itu bisa ya, sempoyongan keliengan itu nanti akan saya bedah ya. Saya itu heran, saya kan jaga di lampu merah ini ya, polisi kan jaga di lampu merah begitu, padahal sudah ada lampu merahnya tapi tetap saya jaga. Saya heran ini sama pengendara sepeda motor ya, banyak sekali dia mandangin ke saya begitu. Saya tanya, bapak, ibu-ibu, kenapa ngelihat saya ada yang aneh? Saya bilang gitu. Oh tidak pak, saya ngelihat lampu merah. Oh ngelihat lampu merah. Kenapa lampu merah dilihat? Saya menunggu hijau pak. Oh begitu. Oh iya. Berarti ibu, bapak bukan lihat saya tapi lihat lampu merah. Iya pak, ingin lihat lampu hijaunya begitu. Oke ibu, ya. Terus langsung lampu hijau itu nyala. Teng, pada jalan semua ya, pada jalan semua. Saya heran juga nih loh, ini pengendara sepeda motor ini lucu sekali. Tadi katanya berhenti ingin melihat lampu merah, dan selanjutnya ingin melihat lampu hijau. Setelah lampu hijau nyala, kok mereka tinggalkan? Kok nggak dilihat, malah ditinggalkan? Oh katanya ingin melihat lampu hijau, kok lampu hijau nyala kok malah mereka meninggalkannya, malah jalan. Bagaimana sih ini? Bingung saya. Lucu nggak lucu? Nggak lucu. Oh ya udah, kalau nggak lucu jangan ketawa. Begini, oke, langsung ke topik, tidak usah lama-lama. Nanti Anda akan bosan ya. Tidak usah lama-lama. Kalau memang lucu masih Anda tertawa, lanjutkan tertawa Anda. Kalau tidak lucu, Anda cemberut, nanti akan bosan. Jangan cemberut ya. Berikan sedekah senyuman ya. Senyuman itu sedekah loh ya, begitu. Oke, sini saya akan buktikan secara ilmiah. Tetapi sebelumnya Anda harus tonton dulu
kupas tuntas sempoyongan kelingan part 1 sampai 3. Nanti linknya akan saya taruh di kolom komen ya. Saya sematkan paling atas. Nah, itu nanti linknya ada di situ. Nanti Anda lihat, tapi setelah lihat video saya ini begitu. Ya, begini. Kok sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan itu lama sekali, kenapa? Nah, ini bisa saja Anda itu sudah sembuh, sudah tidak merasakan itu, ya. Sebenarnya itu ya merasa, tapi badan Anda sebenarnya itu sudah tidak sempoyongan kelingan, ya. Tetapi Anda itu ingin menghadirkan itu, ya. Pikiran Anda pasti begini, wah nanti jangan-jangan sempoyongan kelingan. Nah, itu Anda sudah membuat rekaman di otak. Begini, saya dulu berangkat ke Aceh itu pakai kapal ya, kapal laut, kapal perang ya, Teluk Tomini. Bagi subscriber saya yang ada TNI AL, mungkin ya TNI lah, TNI AD, TNI AL, itu pasti pernah kalau tugas kemana-mana BKO itu pernah naik kapal perang ya. Pasti Anda juga mengenal Teluk Tomini ya, KRI Teluk Tomini. Nah, jalannya itu kapal nelayan aja itu bisa menyalip kapal KRI itu ya. Ya, perjalanan itu 2 minggu ya, terombang-ambing oleh ombak ya. Selama 2 minggu terombang-ambing oleh ombak. Nah, apa yang terjadi setelah saya turun dari kapal itu? Nah, rasa sempoyongan kelingan ya, kayak terombang-ambing ombak itu masih ada ya, masih terasa. Padahal itu sudah lepas dari kapal itu, tapi terasa sempoyongan itu ya, kayak di kapal itu masih ada. Sampai 1 minggu lebih itu saya masih merasakan, dan itu bukan saya saja, semua merasakan itu. Saya tanya satu persatu, kamu kayak goyang-goyang nggak? Iya, ini efek dari kapal, efek dari kita naik kapal gitu kata. Oh gitu ya. Oh berarti saya tahu penyebabnya. Oh ini efek dari saya trauma naik kapal itu, sering digoyang-goyang sama ombak. Nah akhirnya setelah saya turun itu masih terasa. Nah itu pun yang Anda rasakan saat ini begitu. Anda kan sudah lama ya, udah lama merasakan sempoyongan, kelingan, terus sensasi mau pingsan ya. Itu akhirnya kemungkinan sempoyongan kelingan itu sudah tidak ada. Tetapi karena masih trauma ya, masih trauma, akhirnya pikiran ini yang ada itu hanya, wah nanti saya pergi ke sana nanti takutnya sempoyongan kelingan, nanti saya kalau jalan kaki sempoyongan kelingan, bagaimana ini? Nah, di otak ini hanya sempoyongan kelingan begitu ya. Itu jadi saya itu paham, karena saya tiada hari tanpa sempoyongan kelingan dulu ya. Selama 2 tahun lebih itu tiada hari tanpa sempoyongan kelingan. Nah, setelah saya tahu ilmunya bahwa sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan yang saya alami itu ternyata dari gejala-gejala psikosomatis, tentunya dokter yang mendiagnosa saya ya. Saya tidak mendiagnosa saya sendiri, tapi itu yang mendiagnosa adalah dokter gitu ya. Itu setelah saya tahu bahwa ini adalah gejala-gejala psikosomatis, saya tahu edukasinya juga ya dari channelnya Dokter Andri. Oh ternyata psikosomatis itu begini, sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan itu memang gejalanya dari gejala psikosomatis. Oh ternyata begini. Saya pelajari itu ya, saya pelajari. Nah setelah saya pelajari, ternyata saya mendapatkan ilmu yang saya dapatkan dari diri saya sendiri, yaitu ilmunya bagaimana. Nah ini yang perlu Anda pahami ya. Begini, yang pertama, Anda itu harus bisa menyesuaikan keadaan Anda saat ini. Nah, misalnya Anda masih merasakan sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan, Anda jangan bermanja-manja ya. Jangan diam. Jangan Anda biarkan diam terus ya. Wah, saya masih sempoyongan, males kalau mau jalan, saya mau keluar males. Nah, itu salah. Anda harus membiasakan dengan keadaan itu. Ya, biarpun sempoyongan kelingan Anda rasakan, Anda harus tetap keluar rumah, jalan kaki, bersosialisasi dengan
tetangga, pokoknya Anda itu harus keluar rumah walaupun di depan rumah, dan Anda harus tetap jalan kaki walaupun itu sempoyongan kelingan itu masih ada. Dan itu yang saya lakukan. Walaupun saya sempoyongan kelingan saya mau pingsan, setelah saya tahu ilmunya, yaitu saya tetap jalan walaupun itu hadir ya. Setelah hadir itu, walaupun saya latih pertama itu cemas, ingin cepat pulang, wah gini-gini, tetapi setelah saya tahu ilmunya itu, saya tenang, tidak tenang. Nah, itu saya lakukan sampai berbulan-bulan ya. Jangan salah, saya tetap menyesuaikan itu, tetap jalan, tetap kerja saya ya, walaupun itu hadir. Saatlah saya pegang HP itu kadang seret gitu, wah begini, terus saya panik. Nah, itu salah ya. Akhirnya saat saya misalnya pegang HP gini terus seret, nah saya langsung alihkan pandangan. Nah, begitu. Alihkan pandangan, berkedip. Nah, sama kalau Anda jalan kaki ya, sempoyongan itu datang, langsung alihkan pandangan Anda. Nah, alihkan pandangan Anda, berkedip. Nah, itu ya. Ini sebenarnya ilmu kelas tinggi ya. Ilmu kelas tinggi ya, begitu. Ini ilmu saya dapatkan sendiri ya, begitu. Nah, setelah itu saya lakukan secara terus menerus, saya menyesuaikan dengan keadaan ini ya. Saya menyesuaikan dengan keadaan saya sempoyongan kelingan ini ya, begini begitu. Nah, setelah saya lakukan berbulan-bulan ya, itu tidak hitungan hari ya. Jadi Anda sabar. Sempoyongan kelingan itu hilang tanpa saya sadari begitu. Ya tidak langsung hilang ya. Mungkin berapa minggu itu terasa sedikit, terus akhirnya sedikit. Nah, terus hilang dengan sendirinya tanpa saya sadari. Nah, ternyata itu ilmunya ya, ilmu kelas tingginya ternyata itu. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Apapun sensasinya, kalau Anda masih sempoyongan kelingan, tetap buat aktivitas tapi jangan berat-berat ya. Jangan lari gitu. Jangan olahraga yang memacu adrenalin. Jangan olahraga yang ngotot gitu. Jalan kaki saja. Ya, jalan kaki saja. Kalau sempoyongan itu datang, alihkan pandangan Anda. Nah, walaupun itu susah, perlu latihan ya. Latih sedikit demi sedikit gitu ya. Jangan Anda langsung latih jalan jauh itu. Jangan ya, pesan saya gitu. Sedikit demi sedikit, harus ada teman dulu misalnya, terus nanti sendirian dan sebagainya. Itu nanti Anda pasti akan paham. Coba kalau Anda sudah bisa menyesuaikan dengan keadaan itu, sempoyongan kelingan, ya udah biasakan dengan keadaan yang itu. Nanti ya, lama kelamaan itu akan hilang tanpa Anda sadari. Nah, pasti Anda bertanya begini, apakah Bapak sekarang masih merasakan sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan? Nah, motivator kan harus jujur, ya atau tidak? Nah, ini penting untuk Anda tanyakan kepada saya, biar saya tidak menggombali Anda, biar saya tidak asal ngomong gitu ya. Gini, kalau saya kemarin saya nyetir mobil sampai 7 jam ya di atas mobil. Kan jalannya jelek, goyang. Turun dari mobil ya pasti ada rasa, loh kok kayak goyang gini. Tapi ya itu saya alihkan gini, nggak ada lagi, sudah hilang gitu ya. Tetapi kalau saya lagi nyantai di rumah, tidur dan sebagainya, itu tidak ada rasa itu. Tetapi kalau saya misalkan mungkin juga ya, kalau saya di kapal terus berlayar, terus turun dari darat, itu mungkin juga saya merasakan itu mungkin ya gitu. Nah, tetapi kan saya tahu sebabnya, karena habis naik kapal, trauma naik kapal kan begitu. Nah, itu ya yang perlu Anda pahami. Jadi pesan saya, berapa menit ini ya? Baru 14 menit. Karena ini penting. Ya, yang pertama tadi menyesuaikan dengan keadaan. Ya ini, saya sempoyongan kelingan, saya pingsan. Yang kedua, Anda juga harus buktikan secara medis ya. Dikupas tuntas sempoyongan kelingan 41, 42, 43 itu nanti ada, tetapi saya ulang ya. Nah, ini Anda harus buktikan secara medis, yaitu HB Anda, kolesterol Anda, tensi Anda, gula darah Anda. Nah, yang jadi membingungkan di sini itu adalah begini ya. Saya pernah tensi 160 ya, sempoyongan kelingan ya, sempoyongan kelingan. Tapi saat saya tensinya 120 ya, normal, masih saja sempoyongan kelingan. Berarti itu apa? Oh,
saya yakin ini tidak dari tensi saya. Terus gula darah saya normal. Terus kolesterol saya pernah tinggi, ya, sempoyongan, kelingan, ya. Tetapi saat kolesterol saya sudah normal, masih saja sempoyongan, kelingan. Nah, disitulah berarti sempoyongan, kelingan yang saya alami itu benar-benar adalah dari gejala-gejala psikosomatis. Tensi, gula darah, HB, Anda cek dulu ya. Walaupun itu tidak bisa menjadi patokan ya, begitu. Karena saya sudah membuktikan sendiri. HB rendah, saya pernah HB rendah. Dulu waktu saya masih normal, belum kena psikosomatis. HB saya 11, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Ya, begitu. Dulu waktu saya masih sehat, ya, belum alami psikosomatis, tensi saya 180 pernah. Tapi saya tidak merasakan sempoyongan, kelingan. Gitu. Ya, itu. Jadi sebenarnya itu tidak bisa jadi patokan. Saya pernah juga gula darah saya 75, rendah sekali gula darah puasa ya, 75. Tapi saya tidak merasakan sempoyongan, kelingan. Nah, itulah berarti sempoyongan, kelingan dari gejala-gejala psikosomatis itu beda dengan sempoyongan, kelingan kalau kita HB-nya rendah, terus gula darah rendah, tensi tinggi atau rendah, kolesterol tinggi, itu tidak bisa jadi patokan ya, begitu. Nah, ini saya bicara secara fakta karena saya ya mempelajari, membuktikan sendiri. Saya itu pelakor. Pelakor lagi. Ini akibat dari psikosomatis. Saya ini pelaku, tersangka, narapidana saya itu ya, dari psikosomatis itu. Nah, jadi saya paham begitu. Ya, itu. Ya. Kurang jelas penyampaian saya ya. Kurang jelas nggak? Yang pertama, Anda harus menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Cek secara medis Anda begitu ya, walaupun itu tidak bisa jadi patokan begitu. Itu menurut pendapat saya karena saya membuktikan sendiri gitu. Terus yang ketiga, Anda harus melatih. Anda tidak boleh mengurung diri di rumah ya. Anda biasakan di tempat-tempat di keramaian, latih sedikit demi sedikit ya, itu ya, biasakan itu. Nah, itu. Terus yang keempat, Anda jangan tertuju sama satu pandangan. Kalau sensasi itu datang, misalnya sempoyongan itu datang, alihkan pandangan Anda ke yang lain, berkedip. Nah, itu Anda catat atau Anda tonton video saya ini berulang-ulang. Ini ilmu kelas tinggi ya. Kalau saya tidak sahabat dengan Anda, saya nggak bocorkan ini. Oke, semangat ya kawan ya, semangat ya. Semangat, santai saja ya. Sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, kalau Anda sudah terbiasa dengan itu akan hilang tanpa Anda sadari gitu. Oke. Salam saya dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.